Selanjutnya karena hanya 2 yang bersama dengan saya di ruangan, saya kembali ke atas ya, dari fraksi PDI Perjuangan yang ada di virtual, apakah ada yang menyampaikan? Selamat siang Ibu Pimpinan, Ibu Ketua. Selamat siang, Mas Sekretaris Voksi, apa kabar? Baik, Ibu Pimpinan yang baik hati. Bajunya perasaan pink kok sekarang jadi batik ya? Itu pink tadi pakai fotonya supaya stabil sinyalnya. Oh, saya pikir ganti baju. Silakan Mas Putra. Siap, sambil siap-siap mau ke DPR ini untuk ngisi aplusan shift 2. Iya. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan dan teman-teman anggota Dewan yang saya hormati. Para narasumber ada Pak Solehudin, Pak Hafid, Abbas, juga Ibu Ina dan Pak Cecep serta Pak Aryawan. Terima kasih sekali tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya termasuk Ibu Pimpinan bahwa ini eye opener sekali ya, out of the box. Saya menyimak dari jam 9 tadi sampai jam 12 dan 30 kita mulai. Sampai jam 12 sampai ke toilet pun saya nggak berani karena takut ketinggalan pemikiran-pemikiran bernas dan juga terobosan-terobosan yang menurut saya Ibu Ketua terima kasih narasumbernya pada pagi siang hari ini luar biasa membuat kita jadi berpikirnya tidak linier, kita menjadi berpikirnya seperti yang Ibu Lydia bilang jadi non linier. Ternyata ini bukan hanya urusan pengangkatan doang. Ternyata kita juga harus bertanya, apakah betul mau jadi guru atau mau jadi PNS? Ternyata kita bertanya, kalau ada lowongan PNS tapi bukan guru, mau diambil atau tidak? Ini kan menjadi PR besar dan ujung-ujungnya nanti menjadi beban negara juga dalam konteks baik itu APBN, penganggaran, dan juga mempersiapkan generasi muda Indonesia terkait dengan tantangan yang dihadapi. Ya, saat ini banyak sekali orang tua mengajak anak-anaknya yang SMA, SMK untuk berpikir, apakah jurusan yang kamu ambil itu masih akan relevan 5 tahun, 10 tahun mendatang. Ya, terkait dengan pandemi dan percepatan. Nah, saya rasa ini menjadi bahan yang luar biasa bagi Panja, dan seperti yang saya informasikan juga kepada 5 narasumber, kemarin Pak Mendikbud pada hari Senin lalu sudah menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa memang tes itu adalah satu keniscayaan dan juga guru-guru itu mendapat bimbingan baik secara online maupun secara fisik, dan kesempatan mereka tes itu akan dilakukan sampai 3 kali. Jadi memang betul yang disampaikan bahwa dalam hal ini pengangkatan penting, tapi prosesnya, kalau menurut saya Ibu Pimpinan juga harus diperhatikan. Tidak bisa kita melabrak aturan, tidak bisa digebiah uyah, apalagi tantangan kita berat. Tadi kan dari Prof mengutip kan tadi penerima Nobel Award, Nobel Laureate pada tahun 1945, itu sangat menyentuh sekali, Prof. Jadi ini bukan masalah hanya sekedar panjangnya namanya pengangkatan, tapi memang isi dan konten proses itu, dan yang mengikuti Ibu Pimpinan yang proses yang mengikuti ini menjadi tanggung jawab kita di Komisi 10 juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada kelima narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Putra. Sepertinya masih ada 20 detik nih. Saya kasih ke Bu Esti aja. Bu Esti, silakan Bu Esti. Mulai dari ketok saya ya? Ya. Oh iya, sebentar saya masih cantik kok. Ya masih cantik. Saya pindah-pindah tempat ini, mohon maaf karena memang baru ada acara. Saya sudah di Lombok mendahului kawan-kawan. Lah iya, begitu bajunya bisa kembar sama aku hari ini loh ya. Aduh, gimana kembar lagi, Mas? Ya. Saya angkat aja laptopnya. Ya. Bu Ketua yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber yang kami banggakan dan sangat kami hormati, dan juga terima kasih Pak Putra Nababan sudah memberikan waktu kepada saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan Voksi 10. Izinkan saya mencoba menanggapi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, dan saya melihat ternyata betul apa yang disampaikan Bu Lydia. Ternyata
persoalan kita tidak sekedar bagaimana proses pengangkatan GTK atau guru honorer menjadi P3K atau PNS semata, tetapi persoalan besar kita adalah dunia pendidikan secara keseluruhan, termasuk juga beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, bagaimana peta jalan pendidikan kita, bagaimana kemudian visi ke depan tentang pendidikan kita, lalu bagaimana tenaga kependidikan secara keseluruhan di Indonesia seperti apa. Maka saya merangkum dari beberapa pernyataan yang disampaikan, meskipun tidak dalam satu suara yang sama, saya melihat bahwa kepentingan kita terkait dengan keberadaan guru honorer untuk kemudian menjadi guru atau menjadi ASN adalah perlu dilengkapi dengan beberapa hal data yang sangat penting. Yang pertama adalah secara detail harus diketahui seberapa besar sebenarnya kebutuhan guru kita. Tadi disampaikan secara internasional sebenarnya Indonesia ini sudah terlalu banyak gurunya. Persoalannya adalah pemerataannya, kemudian juga kompetensinya, dan lain sebagainya. Maka masukan mengenai tadi yang sudah di atas 10 tahun, sebaiknya tidak perlu uji harus melalui seleksi dan yang lainnya. Ini yang kemudian saya masih ingin mendapat penjelasan lebih lanjut dari narasumber. Ketika yang satu berbicara kompetensi, yang satu berbicara mengenai kemampuan guru mengajar, kemudian secara materi mungkin sudah mencukupi, tetapi yang ada beberapa kompetensi yang mungkin belum dikuasai, izinkan saya mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu sebagai narasumber. Bagaimana kalau betul kita akan mengangkat guru P3K ini seandainya tidak melalui seleksi di luar permasalahan mengenai bahwa hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau nanti kita lalui proses penerimaan guru honorer menjadi P3K itu tanpa seleksi, apakah apa yang akan sangat terpengaruh dalam dunia pendidikan? Karena menurut hemat saya, kalau memang bisa tidak ada pengaruh sama sekali terhadap dunia pendidikan kita, kualitas dan yang lain sebagainya, karena pengabdian para guru ini juga sudah cukup tinggi, karena sudah berpuluh tahun menjadi guru, maka mungkin ya kita loloskan saja, tidak perlu pakai seleksi. Kalau sekiranya memang itu tidak akan punya dampak besar terhadap dunia pendidikan kita di masa mendatang. Saya kira saya hanya ingin memperjelas mengenai hal itu karena sebagian mengatakan setuju untuk seleksi, tetapi ada juga yang beliau-beliau ada juga yang mengatakan bahwa perlu penghargaan terhadap mereka yang sudah bekerja lama menjadi guru honorer. Saya kira itu saja Bu Ketua, terima kasih. Mohon maaf video saya tutup karena saya berpindah-pindah tempat ini. Matur nuwun. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.